pemirsa, kembali lagi dengan saya Astasia. Kali ini saya akan membawakan berita tentang harganya naik turun harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Beberapa komoditas seperti beras, cabai, dan telur ini dijual lebih tinggi dibanding minggu lalu. Kondisi ini membuat masyarakat harus lebih berhati-hati dalam berbelanja. Sementara pedagang mengalami kesulitan karena pembeli semakin selektif. Pemerintah daerah pun turun tangan dengan menyiapkan operasi pasar sebagai langkah awal untuk menekan harga. Langsung saja kita di sini bersama dengan narasumber yang bernama aku Naila. Oke Mbak Naila, sudah berapa lama Mbak berjualan di pasar? Sekitar 30 tahun yang lalu, dari saya masih kecil sampai saya mempunyai cucu. Awalnya kenapa memilih jadi pedagang pasar di pasar tradisional ini? Karena pertama kali itu ikut orang tua dan pada akhirnya turun menurun. Apa barang dagangan utama Bapak di pasar tradisional ini? Ya paling sih ada cabai itu kan terutama kan, cabai, tomat, ya kan, dan lain-lain barang. Gimana perubahan harga cabai di akhir-akhir tahun ini? Itu tuh naik turun terus, kadang sehari tuh lacak 100 per kilogram. Apa pembeli banyak protes kalau misal harga cabai dan lain-lain naik? Banyak sih yang protes, tapi kan kadang ada yang ngerti juga. Kadang kita ngomongin dengan cara baik-baik kalau misalnya emang lagi harga ini lagi pada naik. Kalau misal harga turun gratis tuh gimana? Pendapat saya, kadang saya bilangin ke dia nih, kalau emang mau beli, sebelum beli ini kita ngasih tahu dulu nih, ini harga nih lagi naik, mau beli lebih banyak atau sedikit aja. Gimana cara kakak memilih barang-barang itu biar segar? Maksudnya barang-barang sayur-sayur mayurnya itu biar segar itu gimana? Caranya tuh kita pertama lihat dari barangnya dulu, mungkin dari tekstur tuh barang. Kadang kalau lembek kan otomatis tuh dia gampang layu, kadang cepet busuk kan, apalagi tomat. Kakak pernah ngalamin kerugian besar nggak kira-kira? Pernah, waktu itu lagi musim hujan kan, jadi itu barang-barang tuh pada kayak jadi kayak bayam, kangkung kayak gitu tuh jadi pada layu, busuk gitu karena cuaca. Oke. Lanjut ya, gimana sih strategi kakak untuk menghindari kerugian di pasar tradisional ini? Ya kita beli barang tuh jangan terlalu langsung banyak, kita beli barang tuh secukupnya aja tapi laku semuanya kejual. Apakah keluarga dari kakak itu ada ikut serta dalam pembelian barang di pasar tradisional ini? Ada sih suami saya, tapi sekarang kan udah meninggal, jadi saya sendiri. Apa keuntungan punya pelanggan tetap bagi kakak? Jadi kalau punya pelanggan tetap tuh kayak penghasilan juga, jadi kayak lebih percaya lah buat belanja segini, bakal habis tuh belanja. Gimana cara kakak menjaga loyalitas pelanggan? Harus jujur kayak buat bahan-bahannya kan, kadang kan orang kan ada yang bahan-bahan kayak gitu kan, ada yang nanti diwarnain ya gitu ya biar cepat matang. Lah kayak itu harus jujur sama anak kalau jadi pelanggan. Kakak pernah nggak ada pengalaman lucu sama pembeli kakak? Pernah tuh, ada satu waktu tuh bocil beli cuma 1 biji cabai, coba bayangin kan, kayak nggak ngotak banget gitu. Oke, lanjut lagi ya kak. Gimana suasana pasar saat menjelang lebaran? Ramai juga, kadang ramai sih ramai gitu, tapi kadang banyak orang juga yang jualan udah dikit karena pada pulang kampung kan. Terus gimana tentang tantangan terbesar kakak jadi pedagang besar? Tantangan saya sih, menurut saya jauh lebih bagus sih, tapi pandangan harus diberi pelatih banyak, pandangan yang belum paham teknologi. Gimana kondisi pasar sekarang dibanding 20 tahun yang lalu tuh? Dulu jauh lebih ramai dibanding sekarang, banyak orang yang belanja di supermarket. Gimana nih pandangan kakak soal legislasi pasar saat ini? Banyak pedagang yang belum paham teknologi sih. Itu doang. Terus kakak kira-kira pernah coba lewat online nggak, kayak Shopee, terus Grab atau Gojek gitu? Pernah sih, tapi lebih sering
langsung orang yang datang ke tempat toko saya gitu. Karena kan kalau online tuh kan mungkin dari biaya pengiriman juga lebih mahal kan. Terus apa dampak pandemi bagi usaha kakak? Jelas sekali sih, jadi pelanggan pada sepi, mungkin pada belanja langsung online kan. Jadi kayak ya udahlah gitu, belanja seadanya aja. Terus gimana cara kakak bertahan di masa ini, masa itu? Jualan sih tetap jalan, tapi stok kita tuh kita kurangin Dari seadanya gitu. Terus gimana pelajaran yang kakak ambil dari pandemi 2020? Kita harus siap, berhemat, dan jangan bergantungan pada satu cara usaha saja. Terus apa yang membuat kakak tetap semangat jualan sampai sekarang? Karena keluarga saya, karena keluarga tuh kayak emang dari awal kan kita kan emang jualan tuh emang sayuran kan, jadi turun menurun kayak lebih kayak mayoritas tuh banyak suka aja gitulah. Kira-kira nih kita kakak ke depan tuh apa? Punya kios permanen, tapi sekarang juga udah punya permanen sih, tapi bukan lebih gede aja gitu, Kayak ruko gitu. Terus kira-kira nih apa pesan untuk pedagang muda di luar sana? pokoknya jangan males, pokoknya kita tuh ya walaupun yang muda-muda juga kita tuh harus kayak Semangat gitu. jangan nyerah. Kan bisa aja kan kita apa sih anak muda gitu zaman sekarang kan, dia walaupun dia nggak punya tuh tokonya tapi dia bisa lewat online kan, itu usaha juga. Kira-kira pesan apa untuk pembeli nih kak? Kalau nawar boleh, tapi jangan sampai merugikan pedagang, Kayak nawarnya yang agak agak ngotot gitu. Terus gimana nih harapan kakak terhadap pemerintah? Semoga harga bahan pokok bisa lebih stabil dan fasilitas pasar ditingkatkan. Semoga apa arti pasar bagi kakak pribadi? Pasar itu bukan cuma tentang tempat kerja tapi juga rumus kedua. Saya udah menghabisi separuh hidup di sini. Oke, Pram. Sekian gitu aja wawancara dari saya, Kakak Putri. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di wawancara selanjutnya.